muslimah itu mempunyai peran sosial. Apakah sosial itu hanya dengan orang yang terdekatnya saja, atau bahkan sosial itu bisa disebut ada sosial lain, misalnya sosial di dunia nyata dan dunia maya? Rasul mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik adalah yang paling bermanfaat. Tidak melupakan tugas atau peran fungsi yang utama. Wah, kalau perempuan yang bicara seperti tadi sampai melupakan peran yang pokok yang utama sebagai hamba, seorang istri, seorang ibu, hanya peran sosial, ya nawaitunya mana gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat IDTV di podcast Idrisiah TV. Hari ini saya Ainun Syadia bersama seorang daiyah di Idrisiah, juga berperan aktif sebagai muslimah di Idrisiah, Ustadzah Yeni Aida. Selamat datang Ustadzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadzah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aktivitas hari ini masih sibuk atau sudah berjalan dengan semestinya? Alhamdulillah. Lancar ya Ustadzah. Lancar, alhamdulillah. Hari ini Ustadzah kita akan membahas mengenai muslimah dan sosialita. Sepertinya sangat cocok dibahas oleh seorang daiyah seperti Ustazah, juga perempuan yang juga bisa dilihat oleh banyak orang. Jadi muslimah dan sosialita ini sudah banyak sekali yang membahas di luar sana, namun sepertinya kita perlu membahasnya dan dengan sudut pandang yang sangat-sangat baik tentunya. Namun sebelum itu kita akan mengupas dulu apa sih sebenarnya Ustazah muslimah dan sosialita itu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Muslimah dan sosialita. Muslimah tentunya seseorang yang punya batasan. Kalau muslimah seseorang yang beragama Islam, ya perempuan beragama Islam tapi memang punya batasan. Kalau diidentikan dengan sosialita, mungkin ada peran-peran perempuan, salah satunya adalah bersosial nanti gitu. Jadi muslimah bersosialita adalah muslimah yang belajar memberi kemanfaatan, berkontribusi untuk banyak orang jika memang perannya dibutuhkan gitu. Baik, tadi sudah menyebutkan mengenai peran seorang muslimah. Berarti artinya seorang muslimah itu mempunyai peran tersendiri di bumi ini. Memangnya peran apa aja sih sudah muslimah di Idrisiah ataupun di bumi sebagai makhluk sosial yang juga harus bersosialita seperti itu? Iya. Sebenarnya peran seorang muslimah, balik lagi kita perempuan, Allah itu sangat memuliakan lewat syariatnya. Peran fungsi muslimah itu. Bahkan pujian yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As, adunya mata'un khairu mata'in almar'atus sholihah, peran mulia perempuan, sampai di antara berbagai hiasan yang paling indah itu adalah wanita solehah. Nah, dengan berbagai peran dan fungsinya. Peran pertama mungkin secara pribadi sama seperti laki-laki, peran sebagai abid, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian yang kedua sebagai khalifah, pemakmur bumi. Bahkan nanti ada satu kodipan Anisa Imadul Bilad gitu ya, bahwa perempuan itu adalah pondasinya negara. Idza soluhat, maka jika perempuannya baik, maka soluhal bilad, maka baik negaranya. Kemudian nanti peran selanjutnya ada sebagai istri, ada sebagai ibu. Kemudian nanti ada peran yang terakhir ketika sudah tuntas peran-peran yang itu, peran sebagai pribadi, peran sebagai istri, peran sebagai ibu, ada peran sosial nanti. Yang khairun nas anfa'uhum linnas, mencoba memberi kemanfaatan tadi sesuai perannya yang dibutuhkan oleh sosial, oleh masyarakat pada umumnya. Begitu. Jadi artinya seorang muslimah, khususnya seorang perempuan ini mempunyai beberapa peran yang juga pasti semua peran itu harus dijalankan dengan baik, betul begitu Ustazah ya? Iya. Nah, tadi yang terakhir menyinggung bahwa muslimah itu mempunyai peran sosial. Apakah sosial itu hanya dengan orang yang terdekatnya saja, atau bahkan sosial itu bisa disebut ada sosial lain, misalnya sosial di dunia nyata dan dunia maya? Nah, bagaimana pendapat Ustazah mengenai jenis-jenis sosial, mengingat muslimah ini mempunyai peran terhadap kehidupannya di dunia sosial itu sendiri? Iya. Tadi setelah sebagai dirinya terus belajar mempersembahkan yang terbaik dalam pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai fungsi yang utama, tugas yang utama, karena pada akhirnya nanti kita akan kembali masing-masing. Terlepas dari peran-peran tadi, peran yang utama, nanti kita pribadi akan mempertanggungjawabkannya di sisi Allah. Kemudian peran-peran kita setelah kita terus
belajar tafakuh bidin, terus tadi sebagai seorang istri juga terus yang terbaik, karena memang, apa namanya, suksesnya seorang suami salah satunya adalah peran istri yang sangat baik ya, Betul meneguhkan sekali. jihadnya. Kemudian yang ketiga tadi peran sebagai ibu, perempuan sebagai rahim peradaban. Orang-orang yang lahir menjadi imaman muttaqin, anak-anak yang soleh yang solehah itu ketika peran ibu sebagai madrasatul ulanya pun dimaksimalkan. Nah kemudian peran tentang, yang sosial itu, Iya, Rasul mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik adalah yang paling bermanfaat. Tidak melupakan tugas atau peran fungsi yang utama karena ada banyak obrolan di luar sana gitu Ainun, iya. bahwa katanya kodrat wanita tuh hanya 3 katanya, Dapur, sumur gitu. dapur, kasur, sumur atau mereka bilang hanya melahirkan, kemudian menyusui gitu Iya, ya, hanya itu saja. Sisanya bisa berbagi peran katanya, bisa bekerja sama dengan contoh misalkan mengambil ayat al-mu'minin wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din dan lain-lain sebagainya. Maka pembahasan telah clear, telah dikupas tuntas masalah apa namanya tentang berumah tangga harus saling bekerja sama, saling memberi kenyamanan itu sudah beres. Nah, pada hal ini kalau perempuannya memang punya potensi atau memang perannya dibutuhkan, dalam hal ini sosial, membagi kemanfaatannya kepada yang lain, betul. ya memang salah satunya setelah tadi kita secara adab mungkin izin pada suami dan suami yang bijak pun pasti akan melihat potensi istrinya, mengizinkan, tapi kita pun yang diberi izin bisa sama suami tetap punya Menjaga. batasan yang harus dipegang. Mana aja yang harus dipegang ketika kita tadi bersosial. Jauh dari hal-hal yang memang, dilarang oleh agama seperti tabarruj, berlebihan dalam berpenampilan, atau berinteraksi dengan lawan jenis yang menimbulkan fitnah, itu semua dijaga. Kita hanya, eee, yang substansinya aja, yang esensialnya aja, yang utamanya aja. Ketika tadi kita ada peran sebagai perempuan di ranah sosial yang memang skill atau memang kita sangat dibutuhkan, misalkan bidan, ya, baiknya kan sama perempuan lagi kalau memang tidak ada, ataupun yang mengajar kalau memang dibutuhkannya perempuan atau perempuannya memang ada skill di situ. Mhm. Ya, paling baik recall memori itu kan dengan ngajar misalkan, apalagi lebih apa ya, lebih enak jika membahas hal-hal yang, berkaitan sensitif tentang perempuan. Kalau sama perempuan lagi kan lebih enak. Nah, itu peran-peran di sosial yang memang, apa namanya, pas dan memang jika dibutuhkan dan kitanya sendiri amanah sebagai perempuan, bukan mungkin bahkan harus kita, berkontribusi dengan tadi. Cara-caranya ada izin suami, terus kitanya sendiri amanah, tahu waktu, tahu batasan itu. Betul, Mhm setuju sekali Ustadzah. mhm Lalu bagaimana jika, peran-peran tersebut ada satu yang hilang? Misalnya ketika dia mampu berperan sebagai perempuan yang bersosial, mampu menebarkan kebaikan, namun dia melupakan perannya sebagai ibu, sebagai istri, dan lain sebagainya. Bagaimana Ustadzah? heeh. Itu salah satunya adalah, perempuan yang mungkin kurang ilmu, kurang memahami bagaimana Mmm, seharusnya. Padahal justru yang paling dipertanggungjawabkan nanti wal mar'atu ra'iyatun fi baitiha. Perempuan itu salah satunya kalau peran sebagai ibu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga harta suami misalkan, dan itu tidak akan menjadi hina dan itu juga tidak akan melepaskan tadi peran secara sosialnya. Jadi disinilah manajemen waktu, berbagi peran seperti tadi. Padahal, kalau wanita tersebut menambah ilmunya gitu ya, terus cara pandangnya dirubah dengan dia gini aja lah tanyain misalkan kepada anak. Biasanya kalau yang udah punya anak nih Teh Ainun, iya. kita bisa nanya kalau anaknya ditanya, "Suka ibu tuh di rumah ataupun di luar rumah?" Pasti semua sepakat. Di Kalau rumah. yang anaknya masih normal dan Iya, ibunya memang fitrahnya wadud, misalkan wadud, salah satu ciri istri solehah kan wadud, punya rasa kasih sayang yang bagus, sehingga anak tuh nyaman, iya. gitu ya, nyaman ke ibunya. Dia misalkan ngejawab, "Ya ibu mau di rumah," berarti bagus. Oh, Kalau misalkan, "Mendingan ibu mah keluar rumah aja," nah justru itu harus di rumah lagi, berarti ada peran yang hilang. Seorang seorang ibu kok sampai apanya, nggak ada pertalian apa ya,
pertalian jiwa, pertalian batin sama anak. Gitu. Jadi balik lagi, padahal kalau muslimah khususnya memandang Islam tadi peran sosial itu sebenarnya peran yang nomor berapa. Bahkan kalau kita milah-milah ngambil-ngambil dari ayat Al-Quran, istri-istri yang ada dalam Al-Quran dari mulai istri Nabi Lut, Nabi Nuh, ataupun Siti Maryam sendiri, atau banyak ya perempuan-perempuan yang disebutkan dalam Al-Quran, rata-rata setelah dikalkulasi yang paling utama, yang paling banyak peran itu peran sebagai istri sebenarnya. Karena istri yang baik akan menjamin menjadi ibu yang baik insya Allah gitu ya. Dan insya Allah dia salah satu wasilahnya yang menggapai ridho Allahnya lewat ridho suami. Peran sosial ini sebenarnya hanya bonus gitu. Disebut hanya bonus bisa, disebut juga utama bisa. Tadi tergantung niatnya, tergantung tadi memandangnya, tergantung faktornya. Nah padahal Islam sendiri kan lewat ajarannya sudah memuliakan. Kalau perempuan tadi lihat sejarah, misalkan kita lihatnya at-tarikh yang idu nafsah, kalau sejarah itu kan mengulang dirinya. Kalau misalkan lihat perempuan dulu sebelum datang Islam, mereka tuh malu. Kalau lihat surat An-Nahl ke-16, surat ke-16 ayat 58. Wa idza busyira ahadahum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadim. Mereka itu sampai muswadda wa huwa kadim, menghitam saking malu mukanya sampai mereka marah karena malu banget punya anak perempuan, boro-boro diberi haknya sampai ke sosial gitu ya. Eksistensi dirinya itu sampai gak diakui dulu sebelum Islam gitu. Bahwa di surat At-Takwir nanti mereka yang zaman dulu diperlakukan seperti itu sampai mereka, kenapa aku dibunuh gitu ya, bi ayyi dzambin kutilat gitu. Wah, kalau perempuan yang bicara seperti tadi sampai melupakan peran yang pokok yang utama sebagai hamba, seorang istri, seorang ibu, hanya peran sosial, ya nawaitunya mana gitu ya. Nawaitu yang utamanya apa? Kita itu harus memfungsikan segala peran itu sesuai fungsinya dan kita jalankan. Justru itu ladang amal, ladang proyek kita bukan memilah-milih salah satu, emang wayahna semuanya harus jikapun itu sedikit menguras waktu, misalkan peran fungsi kita di sosial sedikit ada waktu peran-peran yang lainnya sedikit berkurang sebagai istri, sebagai ibu gitu ya. Tapi ketika kita tadi menyadari bahwa itu semua akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah, minimal tadi komunikasikan baik dengan suami, dengan anak, dengan keluarga, walaupun intensitas kita di rumah sedikit berkurang, tapi setidaknya gitu ya. Karena kan katanya kekuatan doa dan ikatan batin itu lebih dahsyat. Fadhkuruni adhkurukum, walaupun kita ingat ke suami, ingat ke anak, apalagi diselipkan dalam doa-doa walaupun jarang ketemu secara zahir, tapi ketika kita kembali lagi ke rumah, walaupun intensitas peran sosial kita cukup lumayan padat atau lumayan tersibukkan dengan hal-hal yang karena kita tadi ada peran yang dibutuhkan, tetap setelah kembali ke rumah kita ikhlas karena Allah, kembali lagi ke peran-peran tersebut gitu. Baik Ustazah, jadi memang ada peran utama dan ada peran yang kesekian gitu ya. Namun sebenarnya ada satu masalah lagi Ustazah, bagaimana jika ada satu panggilan yang berbarengan ya, satu panggilan rumah sebagai peran ibu dan satu lagi panggilan sosial yang dimana panggilan ini melibatkan banyak sekali orang dalamnya. Nah, kira-kira mana dulu Ustazah yang perlu kita ikuti panggilannya seperti itu? Iya. Sebenarnya itu kuncinya di komunikasi ya. Kalau memang anak-anak kita niat, apalagi anak-anak kita didoktrin atau istilahnya diberi pengetahuan, diberi ilmu, atau mereka kita jelaskan bahwa ibunya tidak hanya berperan sebagai yang utama, misalkan istri dan ibu akan kehilangan karena sewaktu-waktu harus berperan. Jadi dari awal memang anak-anak perjuangan ya disebutnya yang kayak gitu ya. Anak-anak perjuangan harus dikomunikasikan dari awal nih, ibu ini ada ini ya, pinter ya, soleh gitu. Tetap diwasiatkan, maksudnya dinasihatkan yang baik-baik. Karena kita pun akan dipertanggungjawabkan, anak itu amanah suami, tetap ini yang harus dilakukan, ini ya. Ibu mau ke sini dulu, dan yakinkan mereka juga harus semacam bukan berkaca, semacam mudah-mudahan jadi teladan lah nih. Sebenarnya manusia mati itu meninggalkan jasa, meninggalkan kemanfaatan, bahkan minta doanya mudah-mudahan ibu dalam berperannya diselamatkan, diikhlaskan.
Tidak ada pilihan sebenarnya, mana panggilan yang harus kuncinya di komunikasi biar nggak salah paham mau ke suami sebagai istri ataupun ke anak. Ketika komunikasi itu lancar, baik, maka itu akan saling mendukung peran-peran tersebut. Tadi disebutkan walaupun tadi sedikit berkurang intensitas yang peran-peran yang istri sebagai ibu, tapi ketika terkomunikasikan dengan baik, walaupun misalkan ada seharian nggak begitu semua ya peran sosial teh, hanya waktu-waktu tertentu aja. Setidaknya sesudahnya kita kembali lagi ke rumah gitu, memaksimalkan peran yang ada gitu. Baik, jadi kunci utamanya memang harus mengetahui dan mengkomunikasikan berbagai peran tersebut. Kalau kita kembali lagi ke peran sosial, jadi anggaplah sudah bisa mengakomodir dan memanage bagaimana mengatur peran sebagai ibu dan peran sebagai istri, lalu ada peran sosial. Sekarang kita akan mengupas nih bagaimana di peran sosial tersebut. Sekarang kan ada dunia maya ya Ustazah ya, dan begitu marak sekali dunia maya, baik itu aplikasi Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya bagaimana sih batasan dalam bersosial, khususnya di dunia maya yang semakin hari semakin semrawut gitu, dan semakin hari semakin ada saja tren yang muncul dan selalu diikuti oleh para muslimah ini. Iya. Sebenarnya kadang-kadang karena tadi ya begitu hebatnya informasi masuk sehingga orang yang tadi kurang berilmu, kemudian pembersihan hatinya kurang mujahadah, kurang kuat sehingga gampang sekali terdistrak atau teralihkan apa yang menjadi fokus kewajibannya kepada hal-hal yang memang sebenarnya kurang penting. Padahal kan Islam mengajarkan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baiknya orang beriman tuh meninggalkan apa yang tidak perlu buat dia. Seperti hanya tadi dunia maya marak sekarang, apalagi dunia digital, apalagi globalisasi informasi segala masuk. Sehingga perempuan yang harusnya tadi peran sebagai istri nyiapin misalkan suami apa dari mulai makannya, walaupun itu tadi maaf ya bisa berbagi peran dengan yang lain kalau memang kita ada peran yang lain, misalkan dari subuh kita harus pergi kemana dengan profesi tertentu misalkan ya dibutuhkan gitu ya. Kalau di pesantren kita kan ada halakoh subuh gitu ya. Ada perempuan-perempuan yang harus mengajar dari subuh hari. Itu pun tidak jadi alasan, sebenarnya tidak jadi alasan. Kita bisa berstrategi waktu mungkin di sebelumnya dinaikkan ke atas masak atau ini, apalagi alhamdulillah kalau yang ada rezeki lebih bisa berbagi dengan asisten rumah tangga misalkan. Tapi tetap kita yang memastikan nih istri dengan perannya tadi. Ada yang suka tadi karena dunia maya gitu ya, sampai lupa. Padahal mohon maaf ya, asisten rumah tangga nggak punya misalkan suami yang harusnya kewajiban utama mencari nafkah, kiswah, nafkah, mendidik, beliau itu punya kewajiban yang utama. Malah kita sebagai istrinya nggak nyiapin A, B, C, D yang seharusnya disiapin karena mau mejeng di sosial gitu ya, mau kepake sama orang lain tapi melupakan misalkan anjuran atau aturan agama bahwa ridho Allah ada dalam ridho suami, salah satunya memberi kenyamanan dan saling mendukung misalkan atas peran suami tugasnya. Karena kalau update medsos misalkan, Instastory misalkan ya, kalau peran-peran sendirinya maka peran sosial sebenarnya itu nomor sekian. Ketika memang tidak urgen ya kita fokus ke tugasnya gitu. Tidak harus selalu update atau terlalu mengikuti gitu. Tadi kalau balik lagi ke awal bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang baik juga untuk sesamanya. Nah, mungkin sosial media khususnya merupakan salah satu media yang mampu menebarkan kebaikan tersebut. Nah, menurut Ustazah, apakah sosial media itu solusi atau ancaman bagi kita nih yang punya peran-peran tadi, namun kita juga mengingat bahwa ada kebaikan-kebaikan di sana gitu? Solusi atau ancaman, bisa jadi solusi, bisa jadi ancaman. Betul. Jadi solusi justru rahmat Allah, wujud rahmat Allah di akhir zaman kan adalah ilmu pengetahuan diwujudkan dengan kecanggihan teknologi. Ini kan rahmat Allah yang begitu besar. Justru yang dulunya susah ladang dakwah tuh terbatasi oleh sekat-sekat. Misalkan kalau sekarang karena globalisasi informasi bisa dijadikan ladang dakwah. Setelah kita beres peran sebagai ibu, kita bisa memanfaatkan medsos ini sebagai solusi, justru solusi untuk dakwah kita.
Atau misalkan di sela waktu setelah beres tugas kita bisa membantu suami lewat dagang online gitu ya. Oh, iya. Tadi dengan sesuai batasan syariat, intinya balik lagi ke situ. Bisa jadi solusi dalam segala hal, dalam menambah ekonomi keluarga bisa, ataupun jika kita ada skill atau potensi lain yang ada nilai dakwah, itu bisa berkontribusi sangat banyak. Bisa juga jadi ancaman, bisa jika perempuan tersebut kurang berbekal ilmu, kurang berbekal iman misalkan, justru jadi ajang tabaruj gitu ya, gaya-gayaan yang bahkan memancing syahwat lawan jenis. Mata roktu ba'di adarong ala rijal minan nisa, tidak ada cobaan sepeninggalku. Yang lebih madarat buat laki-laki adalah ancaman perempuan. Perempuan yang mana? Yang tidak bijak tadi dalam menggunakan medsos. Malah jadi ancaman, misal ya. Atau bisa jadi untuk hal-hal lain yang negatif gitu ya. Tadi sampai melupakan kewajibannya yang utama. Jadi apalagi yang tidak punya filter tadi, ketakwaan misalkan intattaqullaha yaj'al lahu furqana. Orang yang punya takwa tuh kan ada furqan, ada pembeda. Sebenarnya kan kalau media sosial ini disebutnya media sosial, berarti media untuk bersosial, berinteraksi dengan banyak orang. Bisa jadi ancaman jika memang tidak ada ketakwaan sehingga tidak ada filter. Bahkan jadi membahayakan ketika media sosial ini hanya alat gitu ya. Alat kan tergantung yang menggunakannya. Kalau yang menggunakannya berbekal ilmu, berbekal iman, wah ini justru akan melihatnya sebagai rahmat Allah. Di akhir zaman ini luar biasa. Padang dakwah, kita punya kenalan banyak. Relasi itu menguntungkan buat perekonomian, buat dakwah, bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya gitu. Jadi sosial media memang mempunyai solusinya dan mempunyai ancamannya begitu ya Ustazah ya. Lalu kalau misalnya di sini ada ancaman misalnya di dalam sosial media tersebut, salah satunya yang sedang marak juga hari ini seperti spirit doll itu Ustazah. Bahwa beberapa artis bahkan influencer mengambil bahkan mempunyai salah satu boneka yang dianggap sebagai, mungkin dia memerankan dirinya sebagai ibu terhadap boneka tersebut. Namun tren ini memang menguntungkan bagi mereka dan tidak menguntungkan bagi mereka-mereka yang tadi tidak mempunyai filter. Nah, bagaimana pendapat Ustazah terhadap hal tersebut? Iya, balik lagi ya, lifestyle itu dipengaruhi juga lumayan. Kalau yang nggak punya iman balik lagi akan cukup terombang-ambing, kayaknya nggak eksis kalau nggak ngikutin yang trending gitu ya. Betul Padahal sekali, beragama Teh. itu laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab. Iya. Tidak mengikuti kebanyakan gitu. Tapi kita kan balik lagi sudah ada uswah qudwah, sudah ada contoh teladan, sudah ada aturan, sudah ada batasan, yaitu agama. Ya, lewat para rasulnya, para ulama pewarisnya, begitupun lewat aturan agama kita. Yang spirit doll tadi, spirit doll boneka arwah ya. Betul, Ustazah. Barangkali itu mah di endorse ya. Kalau di endorse kan yang untung mereka, kita aja misalkan. Makanya masyarakat nih harus dicerdaskan ya. Masyarakat nih harus dicerdaskan, jangan gampang mengikuti apa yang lagi tren. Atau mereka yang sukses strategi marketing balik lagi ke situ ya. Mungkin mereka mau di endorse jualan boneka supaya menambah Penghasilan, income ya. gitu ya. Kita misalkan yang kewajiban pokoknya juga belum, ikut-ikutan tren karena mau di medsos nih saya gitu lihat di Instastory atau Mejeng nih saya punya spirit doll gitu. Sama seperti influencer seperti itu. Ada influencer tadi bisa jadi di endorse gitu ya. Balik lagi, agama melihatnya seperti apa? Karena kita mah ke situ lagi ya, ke syariat lagi batasan kita. Ini agama memandangnya seperti apa kalau yang gini-gini misalkan ya. Kalau boneka-boneka kan dulu diperbolehkan tuh waktu zaman Siti Aisyah dulu sebenarnya nikah dengan Rasulullah, tapi beliau mungkin masih pada masanya karena sebagian riwayat mengatakan beliau masih kecil. Beliau main bonekaan ya selagi itu boneka-bonekaan untuk anak kecil yang memang itu hiburan, justru disebut nanti role play gitu ya, bermain peran gitu ya, peran sebagai ini. Tapi ketika orang dewasa yang memainkannya bahkan tidak punya tujuan, tidak punya niatnya, nawaitunya apa. Ya walau alam kita tidak bisa judgement gitu ya ke orang lain. Cuma
Kalau kita pribadi sebagai orang muslim, muslimah yang beriman, kita balik lagi, ada kemanfaatannya enggak? Kalau seperti itu, balik lagi ada kemanfaatannya, tujuannya untuk apa gitu. Apalagi misalkan beras di rumah kosong, ataupun misalkan iuran anak belum kebayar gitu ya. Yang prioritas, yang esensial juga belum terpenuhi gara-gara tadi mau diupdate di medsos, mau terlihat orang yang tidak mau ketinggalan yang viral, malah katanya kan gitu ya, boneka-boneka spiritual kan harganya fantastis. Betul sekali. Bukan kayak boneka-boneka yang mainan-mainan tadi seperti Siti Aisyah yang dibolehkan itu sama Rasul hanya untuk mainan anak kecil, dan bahkan di PAUD dan bermain peran tuh sangat bagus gitu ya untuk merangsang motorik tertentu. Tapi ketika orang dewasa, apalagi tadi nawaitunya tidak diluruskan, untuk apa? Balik lagi lah, orang beriman tuh orangnya cerdas. Maka yang paling mencerdaskan umat manusia itu adalah syariat agama. Dari satu hadis tadi yang tadi kita kutip, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, bisa bertanya orang beriman, penting atau enggak? Gitu ya, penting atau enggak. Jadi walaupun misalkan ada badai trending apa misalnya, gak harus semua diikutin yang trending itu gitu. Gak harus terlihat eksis dengan trending. Gimana misalkan kalau yang melakukan seperti itu tidak berdasarkan ilmu atau tadi niatnya, kan orang beriman mah niatnya juga harus lurus. Untuk apa? Kemanfaatannya untuk apa? Mengoleksi benda-benda kan harus ada manfaat buat diri, buat orang lain gitu. Jadi pada intinya memang melakukan sosial media atau bermedia sosial itu berselancar di dunia maya harus mempunyai filter yang tepat supaya tidak menjadi ancaman. Ya. Tapi Ustazah, bagaimana ya sekarang itu di sosial media ini kebanyakan yang melakukan hal tersebut, mengupdate status dan lain sebagainya itu kebanyakan perempuan. Apakah sosialita itu identik dengan perempuan atau memang laki-laki tidak menyukainya? Atau memang kodratnya perempuan bersosial seperti itu? Iya. Kalau kita lihat surat An-Nisa misalkan 114, la khairu fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Bahkan tidak ada surat Ar-Rijal. Jadi kalau Teh Ainun nanya, kenapa sih sosialita tuh khusus perempuan? Ya, di surat lagi tidak ada surat An-Nisa, ada surat Ar-Rijal. Ya itunya pelesetannya ya. Pada intinya mah perempuan laki-laki sebenarnya bersosial tuh tergantung tadi niatnya, tergantung lihat kemanfaatannya. Kenapa biasanya identik sosialita itu dengan perempuan? Karena memang salah satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala, perempuan tadi banyak syahwatnya. Kemudian kalau lihat misalkan anatomi tubuh atau neurologi sains misalkannya, tentang otak, memang Allah tuh sengaja diciptakan beda. Emosionalnya kan lebih tinggi katanya perempuan daripada akalnya. Tapi balik lagi, kalau Allah Subhanahu wa taala, kalau lihat Al-Hujurat, apapun itu bukan kekurangan sih, apapun ujian dari Allah Subhanahu wa taala justru jadi kewaspadaan buat kita. Pada intinya perempuan laki-laki di hadapan Allah kesetaraannya sama, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kenapa wanita kebanyakan memang diujinya karena emosionalnya lumayan cukup banyak, cukup tinggi. Jadi memang batas aktualisasi dirinya memerlukan lebih banyak mungkin ya. Terus pengakuan akan eksistensi dirinya perlu lebih banyak. Jadi kelihatan seperti banyak perempuan. Sebenarnya kalau laki-laki tidak beriman juga ya sama aja gitu, balik lagi. Kenapa kebanyakan perempuan? Populasi perempuan kan memang lebih banyak. Apalagi akhir zaman ya, hatta yakuna khamsina mar'atan al-qayyimul wahid. Populasinya banyak, kemudian perempuan validasi dirinya membutuhkan mungkin lebih banyak, jadi kelihatannya seperti banyak perempuan. Inilah mungkin PR kita, tugas kita. Masya Allah. Padahal nyatanya memang yang bersosial tidak hanya perempuan begitu ya, tapi ada laki-laki juga. Kalau kita menarik ulur ke belakang, sebenarnya asal mula dari sosialita itu sendiri dulu dibawa oleh beberapa orang Eropa yang bahwa mereka memamerkan atau lebih tepatnya menunjukkan kebaikan-kebaikan mereka di sosial, yang mungkin tujuannya adalah untuk kebaikan juga. Namun setelah dibawa ke Asia, susah ke Indonesia, bahkan
anggap bahwa sosialita itu adalah orang yang sebenarnya tidak punya apa-apa, tapi dia ingin terlihat punya apa-apa. Jadi akhirnya mereka berebut untuk menjadi seseorang yang ada di dunia sosialita. Padahal tadi kalau kita lihat lagi harus kita lihat filternya, kita punya peran dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana nih Ustazah bahwa peran muslimah dengan adanya kegiatan-kegiatan di sosial ini, apakah itu mencerminkan bahwa mereka termasuk dalam yang khairun nas alfahum linnas ini atau seperti apa? Iya. Jadi tergantung jenis kegiatannya mungkin ya. Kalau jenis kegiatannya positif, manfaat, Allah, Rasul, para pewarisnya termasuk agama sangat menyetujuinya. Bahkan kalau mungkin peran itu hilang, mungkin nanti kemanfaatan yang akan diambilnya pun jadi berkurang. Seperti peran-peran tertentu tadi, ataupun perempuan-perempuan yang memang dibutuhkan punya skill dan lain-lain. Tapi ketika dikonotasikan, disalahartikan, memang seperti itu ya. Kalau yang awam, balik lagi tadi yang awam, yang kurang ilmu, sosialita itu seperti sebuah kebanggaan, seperti sebuah apa ya? Panggung gitu ya. Sebuah panggung gitu ya, bahwa aku itu adalah perempuan sosialita. Sebenarnya kita yang berilmu ya senyum aja, kita juga kan bersosial sebenarnya memang hidup kita tidak bisa dilepaskan dengan orang lain. Tapi balik lagi hanya untuk tadi validasi diri atau ingin diakui oleh orang lain keberadaannya. Kalau memang kurang positif, ya agama tidak memandang itu sebagai baik. Tapi ketika itu positif, ya agama sangat mendukung penuh itu. Gitu. Masya Allah, banyak sekali ilmu yang saya dapatkan hari ini Ustazah. Tapi ada satu hal lagi yang menarik yang mau saya tanyakan khusus kepada Ustazah ini, bahwa dalam bersosial ketika dia mempunyai nawaitu, saya akan melakukan hubungan sosial khususnya di sosial media dan berniat untuk menebarkan kebaikan. Namun selalu saja ada tanggapan-tanggapan dari luar kita, misalnya dia mah mungkin seperti ini, dia mungkin seperti itu. Nah, ketika kita sudah berniat bahwa ingin memberikan yang terbaik, tapi tanggapan dari yang lain pun tidak sedemikian rupa, tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, bagaimana nih supaya yang sudah berniat baik, tapi ketika melihat tanggapan yang tidak baik, apakah kita sudah saja tidak usah memberikan hal tersebut atau lanjut dan melewati badai yang mungkin bisa menjatuhkan dirinya sendiri gitu? Bagaimana tanggapan Ustazah? Iya. Balik lagi kan kalau kita sudah mengenal diri kita sendiri, tahu potensi diri kita, terus tadi kita tahu batasan, harusnya kalau sudah punya niat baik ya harusnya jalankan karena boro-boro misalkan kita yang pribadi seperti ini Rasulullah ada aja haternya gitu ya. Betul ya. Kan katanya orang terkenal tandanya punya hater. Tapi balik lagi bukan kita menyetujui hater itu orang yang paling jujur ketika kita apalagi di luar batas agama bisa jadi reminder, bisa jadi pengingat buat kita. Tapi ketika selagi kita niat baik, kita ada di rule, ada di jalannya, ya harus teruskan. Apalagi niat baik itu orang beriman pun niatnya pun harus dicatat. Dan memang kita harus bercita-cita sekali berarti sudah itu mati. Berarti itu banyak sekali itunya maknanya, berarti buat keluarga, buat diri sendiri, penghambaan kepada Allah. Balik lagi ke peran-peran tadi harus sangat berarti, apalagi mudah-mudahan kita menjadi orang yang terbaik, bisa bermanfaat buat orang lain, harus sangat diniatkan. Masya Allah, sangat berat sekali, sangat berisi sekali untuk hari ini. Mungkin yang terakhir di podcast kita, sebetulnya muslimah sosialita ini yang khairun nas, yang bermanfaat untuk yang lainnya itu seperti apa? Ya. Jadi muslimah yang bersosialita, balik lagi kita nggak harus terjebak dengan istilah-istilah, kita mau punya panduan, walaupun tidak ada pengakuan dari manusia, misalkan dia mah tidak bersosialita misalkan, atau tidak, standar mereka sosialita tuh harus begini misalkan. Kita mah punya standar lain, standar kita yang tadi disebutkan. Yang penting kita bermanfaat buat orang lain, walaupun kesannya dikonotasikan biasanya sosialita itu tuh mewah, sosialita itu wah, harus berapa misalkan target income-nya. Buat kita tuh simple. Buat muslimah yang mau bersosialita tuh simple, asal kenali potensi diri, skill kita apa, input kita banyakin biar output kita lebih banyak, jadi orang yang lebih bermanfaat. Itulah muslimah bersosialita dalam pandangan Islam. Masya Allah. Alhamdulillah,
sudah kita sedikit kupas tentang muslimah dan sosialita ini. Semoga sedikit banyak mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat bagi diri saya sendiri khususnya dan juga bagi penonton Sobat IDTV di Idrisia Podcast TV ini. Baik Sobat IDTV, itulah podcast kita hari ini mengenai muslimah dan sosialita. Pastikan kita sudah mengetahui sebetulnya apa potensi diri kita dan bagaimana peran-peran kita di bumi ini. Sehingga kita mempunyai filter yang baik untuk melakukan sosial, untuk berhubungan sosial baik itu di dunia nyata maupun dunia maya dan pastinya bermanfaat bagi yang lain. Hasbunallah wa ni'mal wakil, imam maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.